Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa lagi pada materi kita, arsitektur kuliah mata kuliah kita, arsitektur barat, dengan materi lanjutan dari pembahasan yang periode sebelumnya, video sebelumnya, yaitu pengantar dari arsitektur modern periode ketiga. Nah, kemarin kita bahas periode kedua dengan ciri kelokalannya yang kuat. Maka kita bahas modern periode ketiga itu kapan? Ya. Nah, 1945 sampai 1966. Jadi era setelah Perang Dunia kedua. Ya, kita lihat bahwa Perang Dunia Kedua itu terjadi pada 1941-1945. Ini betul-betul mengglobal di dunia ya. Nah, jadi di mana Jepang terlibat di situ ya, melawan sekutu, berarti ya diakhiri dengan terjadinya bom atom ya di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, di mana Perang Dunia Kedua ini menimbulkan kerusakan pada gedung-gedung dan rumah tinggal, ya, menyebabkan faktor kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung menjadi latar belakang pada periode ini. Jadi akibat Perang Dunia Kedua itu banyak gedung yang hancur, maka akibatnya apa? Ya, kebutuhan manusia akan rumah tinggal dan gedung menjadi dan gedung-gedung yang lainnya ya, mendesak untuk segera dibangun. Nah, ini mulai muncul, mulai berarsitektur akibat selesai perang ya, jadi membangun, dan di sini peran arsitek mulai muncul pada periode ketiga ini. Jadi gejolak ini boleh periode ketiga ini akhir dari gejolak arsitektur modern. Ya. Pada masa ini timbul aliran yang disebut eklektisme, aliran yang berpedoman mengambil yang paling baik di antara yang sudah ada untuk digunakan sebagai bagian dari suatu yang baru. Nah, ini eklektisme. Nah, sama kemarin kita bahas tentang gejolak klasik ya, ada aliran ini muncul. Biasa ya, setelah ada perang dunia semua kacau. Ya paling gampang ya apa ya, eklektisme. Comot di sana. Nah, melihat karya orang lain, mesti contoh lain didesain, dirubah sedikit dan sebagainya. Gampang, prosesnya lebih sederhana. Prinsip-prinsip perancangannya didasari pada kebutuhan ya, tetap fungsi yang dipadu dengan hasil penemuan teknik serta keindahan mesin, menginginkan satu kesatuan antara manusia dengan lingkungannya. Kelokalannya hampir sama ya dengan periode yang kedua, nilai lokalitasnya jadi pertimbangan dalam berarsitektur. Demikian juga periode ketiga ini juga mempertimbangkan hal tersebut. Arsitektur lanskap mulai dikembangkan dengan menggunakan bahan, fungsi, sistem pencahayaan, bentuk, masa dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi, dan sifat kenasionalan. Jadi ini mulai ilmu lanskap udah mulai dibahas di sini. Ya, jadi dulunya bagian dari arsitektur, dari perkotaan, lanskap. Nah, sekarang terpisah arsitektur lanskap. Ya, gitu periode ketiga. Terus ekspresi bentuk, massa bangunan serta materi yang dominan pada periode ini dapat dibagi atas ekspresinya. Bentuk massa bangunan gimana? Bentuk kurva linear, ya, agak melengkung ya, tidak kotak polos, namun agak melengkung. Yang plastis ya, dengan menggunakan bahan struktur utama pada umumnya beton serta struktur atapnya
baja. Kalau melengkung-melengkung memakai beton. Yang kedua, bentuk geometris, kubus, prisma, umumnya menggunakan baja sebagai struktur utama dengan dinding kaca sebagai penutup. Secara umum bentuknya menggunakan ini pada periode ketiga itu, ya, arsitektur modern akhir. Berani bentuk yang different, yang berbeda, ya, bentuknya berbeda. Maka strukturnya kalau bentuknya melengkung pasti pakai beton. Namun kalau bentuknya geometris, kotak, kubus, prisma, maka bisa menggunakan baja. Gitu. Jadi periodenisasinya. Jadi tadi periode ketiga, maka pembahasannya akan dibagi dua, yaitu fase awal, fase 1, yaitu 1949 sampai 1958. Nah, ini awal bangkitnya setelah Perang Dunia Kedua, ya. Terus periode ketiga fase kedua 58-1966. Nah, ini nanti dua periode ini akan kita bahas pada pertemuan setelah pertemuan hari ini, ya. Baik, gitu saja mungkin pertemuan hari ini, ya. Tetap semangat, ya, hati-hati. COVID ya makin lama, harus sabar, ya. Bentar lagi mudah-mudahan kita segera terbebas oleh COVID, ya, dan kita bisa bertemu tatap muka. Gitu saja pertemuan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.